Suku di Indonesia yang tak terjamah modernisasi. Suku di Indonesia tak terhitung jumlahnya. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar dan negara multikultural. Selain itu, Indonesia juga menjadi tempat tinggal bagi suku dan etnis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Adapun suku Jawa, suku Melayu, dan suku Batak merupakan suku terbesar di Indonesia. Namun ternyata terdapat beberapa suku-suku lain yang masih terisolir dan tak tersentuh oleh perkembangan zaman. Suku-suku pedalaman tersebut hingga saat ini masih memegang teguh warisan budaya dari nenek moyang. Apa saja suku di Indonesia yang masih tak terjamah modernisasi? 1. Suku Anak Dalam. Salah satu suku yang belum tersentuh perkembangan zaman adalah suku Anak Dalam yang terdapat di Jambi. Suku Anak Dalam atau biasa disebut dengan suku Kubu hidup secara nomaden di wilayah pedalaman hutan Jambi. Suku ini bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan melakukan pertanian berpindah. Suku Anak Dalam masih belum mengenal agama. Suku tersebut menyembah arwah dari para leluhur yang telah meninggal dunia. Mereka memiliki kepercayaan animisme yang kental dan banyak ritual adat yang dijalankan. Suku ini juga terkenal dengan pengetahuan mendalam tentang tanaman dan lingkungan mereka. Masyarakat ini memiliki bahasa dan dialek sendiri yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, meskipun mereka juga bisa berbahasa Indonesia. Suku Anak Dalam mengalami tantangan besar akibat modernisasi, seperti penebangan hutan dan perluasan lahan pertanian. Upaya menjaga budaya dan hak atas tanah menjadi penting bagi kelompok ini. Kedua, suku Korowai. Suku Korowai adalah suku terasing yang tinggal di pedalaman hutan Papua. Berbeda dengan sebagian suku-suku di Papua lainnya yang sudah memakai pakaian, suku Korowai tidak mengenakan pakaian, bahkan koteka sekalipun. Ciri khas suku Korowai adalah memiliki rumah yang berada di atas pohon, dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Suku Korowai hidup secara nomaden dan bergantung pada hasil hutan untuk bertahan hidup. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan buah-buahan serta sayuran dari hutan. Mereka dikenal tinggal di rumah pohon yang dibangun tinggi di atas pohon untuk melindungi diri dari musuh dan binatang buas. Rumah pohon tersebut biasanya terbuat dari bahan alami, seperti kayu dan daun. Suku Korowai memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya, termasuk ritual-ritual yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Mereka menganut kepercayaan animisme dan memiliki hubungan yang erat dengan alam di sekitar mereka. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang dikenal sebagai bahasa Korowai. Bahasa ini unik dan berbeda dari bahasa lainnya yang ada di Papua. Masyarakat Korowai memiliki pengetahuan mendalam tentang hutan dan ekosistem di sekitarnya, termasuk berbagai jenis tanaman obat dan makanan. Suku Korowai mulai berinteraksi dengan dunia luar, terutama sejak penemuan mereka oleh para peneliti dan pengunjung pada akhir abad ke-20. Namun, pengaruh modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi tantangan bagi mereka. Ketiga, suku Baduy. Suku Baduy, atau yang dikenal dengan suku Kanekes, berasal dari Banten. Meskipun suku ini tak jauh dari pusat perekonomian di Indonesia, suku Baduy memilih untuk mengasingkan diri. Masyarakat suku Baduy hidup secara mandiri di sekitar pegunungan Kendeng. Terdapat dua suku Baduy, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Cara hidup mereka menekankan pada harmoni spiritual, keberlanjutan, dan kedekatan dengan alam. Pakaian tradisional, kerajinan tenun, dan praktik pertanian adalah aspek penting dari budaya mereka. Pengunjung umumnya diterima dengan baik, tetapi diharapkan untuk menghormati adat dan batasan mereka, seperti tidak mengambil foto di beberapa area dan mengikuti pedoman perilaku tertentu. 4. Suku Mentawai. Suku Mentawai adalah salah satu suku kuno yang ada di Indonesia. Suku Mentawai mendiami wilayah di Sumatera Barat dan Utara. Ciri khas dari suku yang memiliki populasi sebanyak 6.400 orang ini adalah memiliki keyakinan yang kuat, menggunakan seni tubuh, serta mengasah gigi. Suku ini memiliki tradisi lisan yang kaya, termasuk cerita rakyat, lagu, dan tarian. Seni ukir dan tato juga merupakan bagian penting dari identitas mereka. Masyarakat Mentawai menganut kepercayaan animisme, menganggap bahwa segala sesuatu di alam memiliki jiwa. Ritual dan upacara sering dilakukan untuk menghormati roh-roh dan meminta perlindungan.
Kehidupan sehari-hari, mereka biasanya mengandalkan pertanian, berburu, dan meramu. Mereka bercocok tanam tanaman seperti sagu dan umbi-umbian. Suku Mentawai tinggal di rumah panggung yang dikenal sebagai uma, yang dirancang untuk menahan kelembaban dan melindungi dari binatang buas. Meskipun beberapa komunitas Mentawai masih menjalani cara hidup tradisional, modernisasi dan pariwisata memiliki dampak pada budaya dan cara hidup mereka. Selain keempat suku di atas, masih terdapat beberapa suku di Indonesia yang masih belum terjamah oleh perkembangan zaman. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menghormati kepercayaan dan melestarikan keberadaan suku tersebut.